Presiden Joko Widodo tak ingin Anies mendapat tiket pada Pilpres 2024 itu, saya kira itu kok sudah menjadi rahasia umum ya. Itu cerita lama yang kalau mau kita telusuri itu sebenarnya sudah terjadi sejak Anies direshuffle dari kabinet gitu ya. Itu pada saat kabinetnya Presiden Joko Widodo itu jilid pertama saat masih berpasangan dengan Pak Yusuf Kala. Anies Baswedan saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan pada bulan Juli 2016 itu direshuffle oleh Pak Jokowi. Apa alasannya? Pak Anies bekerja dengan baik, tapi tentunya ada ekspektasi yang diinginkan Presiden dan Wakil Presiden ke depan ini yang mungkin berbeda. Itu penjelasan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Komplek Istana Kepresidenan ya pada tanggal 27 Juli 2016. Pramono Anung benar, Anies direshuffle bukan karena kinerjanya buruk, tapi lebih karena alasan politik. Bahwa Anies itu terbukti kerjanya sangat baik, setidaknya itu kan terekam dalam sebuah survei yang waktu itu kalau nggak salah digelar oleh Indobarometer bahwa dia merupakan salah satu menteri yang dinilai publik itu punya kinerja terbaik. Dia berada dalam tiga besar setelah Menteri Kelautan Susi Pujiastuti dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Kalau begitu pertanyaannya mengapa Anies direshuffle? Ya tadi itu ada ekspektasi yang berbeda dan rumornya sebenarnya ekspektasi yang berbeda itu karena Anies ini kalau dia terus berada di kabinet dan kemudian kinerjanya mencorong, maka dia akan menjadi pesaing dari Presiden Joko Widodo. Jadi dia ini menjadi semacam matahari kembar, jadi bayang-bayang dari Presiden Joko Widodo. Karena itu dia harus disingkirkan. Tapi kita tahu kemudian perjalanan nasib ternyata membawa Anies itu terus menjadi bayang-bayang Presiden Joko Widodo. Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sandiaga Uno. Anies Sandi mengalahkan calon yang didukung oleh Presiden Joko Widodo, yakni Ahok dan Jarot. Setelah itu Anies menjadi Gubernur DKI dan persaingan keduanya ini, persaingan antara Presiden Joko Widodo dengan Anies Baswedan itu menjadi semakin kentara dan sudah menjadi rahasia umum bahwa Presiden Joko Widodo itu tidak senang dengan Anies Baswedan. Apalagi saat itu salah satu janji kampanye Anies Sandi ketika mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI adalah membatalkan reklamasi Teluk Jakarta yang realisasi proyeknya itu kan dimulai pada masa gubernur pada Pak Joko Widodo masih gubernur DKI Jakarta dan kemudian dilanjutkan masa kepemimpinan ketika dilanjutkan oleh Ahok ketika dia menjadi gubernur meneruskan sisa pemerintahan sisa masa jabatan gubernur dari Joko Widodo. Salah satu ketidaksukaan Presiden Joko Widodo yang rame jadi perbincangan publik itu ketika berlangsung Piala Presiden tahun 2018. Saat itu Persija yang bertanding di Stadion Gelora Bung Karno berhasil menjadi juara mengalahkan Bali United sebagai tuan rumah dan juga timnya juara. Anies kelihatannya nggak berpikir apa-apa, dia akan turun ke lapangan mengikuti penyerahan piala yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi ketika Anies pada waktu itu mau turun ke lapangan, dia dicegah oleh seorang petugas dari pasukan pengamanan Presiden. Itu satu peristiwa yang mencuat ke publik dan itu nggak bisa di apalagi nggak bisa dibohongi lagi bahwa itu memang menunjukkan ketidaksukaan dari Presiden Joko Widodo. Gelaran Formula E, nah pada tahun 2022 itu juga merupakan satu event dan momen ketidaksukaan Presiden Joko Widodo terhadap Anies yang juga ramai diperbincangkan oleh publik. Kegiatan olahraga yang sesungguhnya ini kan bisa mendongkrak nama Jakarta dan Indonesia di dunia internasional. Ini kan gelaran Formula E ini kan apa ya bersih lingkungan dan ini yang selalu digendengung-dengungkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo antara lain selain IKN juga infrastruktur itu transisi energi bersih dan Formula E itu salah satunya saya kira harusnya begitu. Tapi kan acara yang bagus untuk nama baik Indonesia terpaksa harus dihalang-halangi karena khawatir akan menonjolkan nama Anies Baswedan di dunia internasional. Berbagai hambatan itu dihadapi penyelenggaraan Formula E ini. Kalau bisa pokoknya batal lah mulai dari perizinan. Waktu itu kan rencananya akan menggunakan kawasan Monas sebagai arena sirkuit ya. Karena di mana-mana di dunia ini ketika melangsungkan balapan sirkuit Formula E itu biasanya dilakukan di jalanan umum dan itu menonjolkan ikon dari kota masing-masing. Karena ini tujuannya memang mempromosikan negara di mana Formula E itu diselenggarakan. Tetapi di Monas karena alasan cagar budaya nanti dikhawatirkan getaran dari balapan itu merusak kawasan Monas,
akhirnya tidak diberi izin dan kemudian apa boleh buat Anies Baswedan kemudian melirik ke Ancol sebagai lokasinya. Dan pada waktu itu orang banyak bertanya-tanya apa bisa membuat arena balap, sirkuit balap dalam waktu yang sangat mepet. Ya, dan itu kemudian ternyata itu bisa hambatan-hambatan itu bisa diatasi oleh Anies Baswedan. Kemudian juga termasuk perizinan masuk mobil-mobil pembalap yang kabarnya juga dipersulit oleh Bea Cukai. Dan yang paling juga ramai diperbincangkan itu adalah boykot sponsor dari BUMN. Saya kemarin membaca berita kalau tidak salah pada Formula E kali ini Pertamina itu memberikan sponsor ya. Pada waktu itu tahun 2022 itu Pertamina menolak memberikan sponsor dan alasannya pada waktu itu ya apa yang mau dia promosikan karena memang beda ya bahan bakar yang digunakan oleh Pertamina dengan Formula E. Masuk akal sih sebenarnya. Tapi kalau benar pada tahun ini mereka memberikan sponsor alasannya apa gitu ya. Ini perlu dicek lagi lah yang benar yang mana ini ya. Namun semua itu kan kita tahu bisa diatasi dan acara itu berlangsung sangat sukses dan di Indonesia Jakarta dipuji oleh penyelenggara Formula E, salah satu balapan terbaik di dunia, dan Presiden Joko Widodo akhirnya terpaksa hadir dalam gelaran Formula E 2022 itu. Nah, sekarang ini gelaran Formula E 2022 itu yang juga coba dimanfaatkan oleh rezim penguasa untuk membatalkan pencapresan Anies Baswedan melalui KPK. Itu disebutkan bahwa ada tindak pidana di situ dan Anies coba dikriminalisasi yang sampai sekarang masih tarik menarik di KPK dan sampai sekarang kasus itu belum jelas bagaimana ujung pangkalnya. Ini yang dicurigai juga bisa menjadi salah satu alat untuk membatalkan pencapresan Anies Baswedan. Di luar semua itu, saya kira publik juga sudah mencatat dan paham semua dengan niat dan skenario Presiden Joko Widodo ini untuk menghalangi pencapresan Anies Baswedan. Soal ini pernah ditulis secara panjang oleh Denny Indrayana. Kalau tidak salah pada waktu itu ada 10 skenario dan ini dalam sebuah tulisan berjudul Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo dan Menolak Anies.